Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan bertemu kembali setelah perjalanan Uhud bersama-sama, atau mungkin juga ada yang bawa keluarga yang belum sempat ikut. Kami sambut dan mohon maaf keterbatasan tempat, kita padat-padat seperti ini. Dan pada pertemuan perdana kita, kurang lebih hampir 1,5 bulan yang lalu, karena saya rencana akan buat insya Allah setiap bulannya, di hari Sabtu tinggal kami informasikan saja tanggal berapanya, karena harus sesuai dengan jadwal juga bolak-balik umroh. Kadang-kadang umroh di pekan pertama, kadang-kadang umroh di pekan kedua. Intinya setiap bulan kita usahakan ada reunian seperti ini, untuk kembali mengecas iman kita bersama-sama tentunya, bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya sendiri juga. Karena kami pada saat menyampaikan ceramah sebenarnya juga sedang menasihati diri sendiri. Maka Bapak Ibu pun akan mendapatkan nasihat itu, karena kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan, karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama ini semua isinya nasihat. Dan juga tentunya selain kami mohon maaf atas keterbatasan tempat ini, mungkin ada di antara teman-teman yang sempat mau hadir, tapi karena pendaftaran mungkin sudah dibatasi, juga kami mohon maaf tentang masalah itu. Dan tidak asing tentu teman-teman sekalian, pengajian akan sangat dibutuhkan oleh setiap orang beriman dalam hal menuntut ilmu, dan tidak ada batasnya. Islam itu kalau kita lihat dari jauh, seperti titik hitam yang kecil. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, mungkin kita akan masuk ke dalam sebuah lautan yang sangat luas. Jadi walaupun sudah sekian puluh tahun atau seluruh umur kita, dari semenjak lahir sampai kita meninggal misalnya di umur 80-90 tahun pun belajar Islam, tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan yang sudah dipelajari pun dianjurkan agar selalu diulang-ulang untuk dikenang dan dipelajari. Sehingga kita kembali termotivasi dan semangat untuk mengerjakan ibadah itu. Tidak ada tujuan lain tentunya dalam reunian kita ini, kecuali memang ingin kembali membangun ukhuwah yang sudah terjalin semasa perjalanan umrah ataupun haji kita, supaya tetap terjalin, dan juga untuk menuntut ilmu. Tinggal saya dan Bapak Ibu sekalian ikhlaskan niat, karena Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Jadi insya Allah tidak akan sia-sia bagi teman-teman yang dari luar kota sudah mengumumkan waktunya, membayar tiket, ini mendapatkan pahala haji. Belum lagi sabda Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, sama dengan orang berjihad, sampai dia kembali. Dan ulama menekankan bahwasanya menuntut ilmu itu jauh lebih afdal daripada jihad sendiri jalan Allah. Dan pena-pena serta tinta para ulama dalam menulis ilmu itu jauh lebih afdal daripada darahnya para syuhada. Jadi banyak orang tidak faham, seakan-akan jihad itu hanya fisik saja. Kalau duduk seperti ini bukan bagian dari jihad, ini keliru. Jadi memang menuntut ilmu itu kita butuhkan sebagai sebuah sarana untuk menambah dan mengecas iman kita, menambah iman dan juga menambah ilmu, serta juga tentunya meraih pahala-pahala yang sudah dijanjikan. Jadi itu insya Allah tujuannya. Maka oleh karena itu kita harus ikhlaskan niat kita. Kalau ada teman-teman datang ke sini hanya sekedar bertemu sama teman-teman yang pernah satu angkatan berangkat misalnya di tanggal dan bulan yang sama, maka diubah niat itu karena kita ingin menjalin ukhuwah dan juga kita menuntut ilmu insya Allah. Tentu juga Bapak Ibu sekalian, saya duduk sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, cuma memang harus ada pembicara dan juga pendengar. Oleh karena itu kita sama-sama belajar. Dan judul kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi, sebelum terlambat. Roda kehidupan, Bapak Ibu sekalian, berjalan terus. Sebagaimana kita tahu, pagi hari kita bangun, mulai beraktivitas, seperti biasa, rutinitas kita. Tiba siang hari juga sama, sore hari juga sama, malam hari, kemudian kita tutup dengan istirahat. Besok terulang lagi. Sadar atau tidak disadari, semua ini akan ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Yang kita tahu dalam agama kita namanya ajal. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi setiap orang mukmin wajib memahami masalah ini. Karena rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan itu satu paket. Mulai dari prosesi kematian, pindah ke alam barzah kuburan, kemudian hari kebangkitan dan hisab,
timbangan amal, kemudian surga ataupun neraka. Ini satu paket. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita sekarang, kesempatan, harta, ataupun apa yang berhubungan dengan urusan dunia ini hanya sebentar. Semua akan berlalu. Oleh karena itu setiap mukmin wajib memahami dan menjadikan target utamanya adalah apa yang dia raih setelah kematian itu. Kematian ini Bapak Ibu sekalian seperti sebuah pintu yang tidak mungkin tanpa pintu itu kita menuju kepada kehidupan abadi. Ada kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Nanti setelah kita meninggal, kita baru mengetahui semua hakikat teori yang sudah disampaikan ini. Amal soleh sekecil apapun, dari sholat, dari puasa, dari apa saja. Senyum dengan muslim pun, berbuat baik dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak, semua akan lihat, nampak depan mata kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan dan juga akan diberikan balasannya. Begitu juga orang-orang yang berbuat kejahatan. Mungkin sebagian pelaku-pelaku kriminal di muka bumi ini, ada di antara mereka karena punya kekuasaan, punya kekuatan, punya power, sehingga mungkin tidak ada yang menghadapinya atau tidak ada yang bisa menghadapinya. Tetap juga akan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan lihat dan juga akan dihukum. Tidak akan mungkin ada yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, pernah ditanya kepada Nabi SAW, siapa orang mukmin yang cerdas? Beliau mengatakan, orang yang menyadari tentang adanya kematian dan punya persiapan untuk yang setelah kematian itu. Apapun yang sifatnya, teman-teman sekalian, yang akan kita atau kita lakukan di muka bumi ini, itulah persiapan kita menuju ke akhirat. Seperti misalnya Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini, maka ini salah satu amal soleh tentunya yang kita harapkan kita akan panen di hari kiamat nanti. Mungkin juga ada di antara kaum muslimin sekarang yang hadiri juga majelis ilmu yang lain, atau mereka lagi silaturahim keluarga, atau lagi menjenguk orang sakit, intinya atau bersedekah, atau amal apa saja yang sedang dikerjakan, semua itu nanti akan mendatangkan pahala yang melimpah yang akan dia panen pada hari kiamat nanti. Baik teman-teman sekalian, saya di awal pembukaan ini ingin mengajak Bapak Ibu merenungi ayat-ayat Al-Quran. Saya selalu menjadikan ayat-ayat ini sebagai renungan dan bahan kembali mengecas iman kita, agar jangan sampai nanti kita menyesal pada saat kematian datang dan kita tidak punya persiapan. Coba dibuka ya, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di situ tentang cerita bagaimana sebagian manusia akan menyesal di saat ajalnya datang. Dan ternyata mereka tidak punya persiapan. Di ayat 99-nya surah nomor 23. Dan saya selalu sarankan agar semua jemaah renungi ulang-ulangi ayat-ayat ini ya. Selalu usahakan berapa hari sekali baca lagi, berapa hari sekali baca lagi. Saya bacakan ya. Dari ayat 99-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, dalam kurung di sini artinya semua orang juga yang tidak beramal saleh, banyak dosanya, sama keadaannya. Hingga datang kematian kepada seseorang dari mereka. Dia udah lihat malaikat maut depan matanya, apa yang mereka ucapkan? Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Semua orang yang amal solehnya kurang, apalagi dalam kondisi kafir, akan memohon kepada Allah di saat kematian seperti ini. Sebelum kita pindah ke ayat 100, saya ingin berikan gambaran dulu Bapak Ibu sekalian. Kematian itu kan sangat misterius ya, kita tidak pernah tahu kapan dia datang, kita bahkan tidak pernah bertemu dengan malaikat maut sebelumnya. Itu pertemuan pertama kita dan sekaligus menutup kehidupan kita di muka bumi ini. Di ruangan seperti ini, insya Allah semuanya panjang umur ya dalam amal saleh. Tapi bukan mustahil. Tiba-tiba malaikat maut datang, kemudian yang Bapak Ibu tidak lihat, saya saja yang lihat. Begitu keadaannya. Kemudian pada saat itu dia datang dengan hitungan detik sekejap, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran yang lain. Mereka sama sekali tidak terlambat dan tidak sama sekali ya luput dari kegiatan mereka. Jadi Allah suruh sekejap cabut ruh itu jadi selesai. Maka dicabutlah roh saya tergeletak. Apa yang terjadi pada saat itu? Orang hanya mengenang, oh iya, Khalid Basalamah pernah ceramah. Oh iya, meninggal dalam kondisi misalnya menyampaikan ceramah. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Mungkin orang masih mengingat. Lama-lama kendor. Setahun orang sudah mulai lupa. 2 tahun orang sudah mulai lupa. Sekarang Bapak Ibu,
Siapa yang kita ingat dari generasi kakek-kakek kita ke atas? Mungkin kita ingat sampai ayah kita, atau sampai kakek kita. Saya tanya, kalau bapaknya, kakeknya ayah kita, atau kakeknya kakek kita sudah tidak pernah tahu namanya siapa. Artinya akan datang waktu di mana di generasi manusia kita sudah dilupakan. Memang begitu urusan dunia. Sebentar sekali itu. Dan di saat itu, apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan, Bapak Ibu akan dapatkan. Baik ataupun buruk. Maka penyesalan akan terjadi. Perhatikan di ayat 100-nya, orang-orang yang meninggal ini minta kembali. Apakah mereka kembali minta untuk menikmati makanan favoritnya? Meeting yang ratusan miliar? Atau apalah, ya, kumpul dengan keluarganya? Perhatikan Allah gambarkan kepada kita. Gembiranya bagi orang beriman, Allah sudah kasih bocorannya. Allah bilang begini, mereka pada saat melihat malaikat maut, mereka mengucapkan, la'alli a'malu salihan fima tarat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi di saat mereka meninggal itu, mereka tidak minta lagi supaya kembali, saya mau makan dulu makanan kesukaan saya mau meeting dulu, saya mau biologis dulu sama pasangan, saya mau duduk sama anak-anak saya, nggak ada. Di saat itu, ucapannya cuma satu, agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Oh, pernah nggak sholat jamaah di masjid? Oh, pernah nggak sholat duha? Oh, pernah ada orang miskin minta atau kerabat saya nggak bantu? Oh, pernah kesempatan haji umroh tidak pergi? Oh, pernah majelis ilmu saya cuma abaikan? Dan seterusnya. Itu yang dia sesali. Itu yang dia berharap untuk kembali mengerjakannya. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin terjadi. Karena malaikat maut sudah datang, sebaik apapun orang itu pasti akan wafat pada saat itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu hanya permohonan, nggak akan mungkin dikabulkan sama Allah. Karena kalau malaikat sudah datang untuk mencabut roh, nggak mungkin kita bisa kembali. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Di sini diterjemahkan dengan dinding, maksudnya kehidupan kuburan. Karena kuburan baru kemudian kita dibangkitkan di mahsyar, gitu kan? Sampai hari mereka dibangkitkan. Di ayat ke-100 ini saya ingin sampaikan sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian. Pernah Nabi Muhammad SAW lewat sebuah kuburan di kota Madinah bersama beberapa orang sahabat gitu. Lalu Nabi SAW berhenti sejenak lalu mengatakan, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, pemilik kuburan ini, ditunjuk oleh Nabi SAW, lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan hidup lagi setengah jam. Coba bayangkan kita di posisi orang itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di setengah jam itu? Apakah kita akan kembali tadi ke makanan favorit, kita akan kumpul sama keluarga, kita akan meeting bisnis, kita akan ini dan itu? Jawabannya tidak. Bapak Ibu akan cari amal soleh apa kira-kira yang paling efektif sehingga setengah jam lagi saya mati, saya selamat. Segera taubat nasuha, mungkin sujud, mungkin sholat 2 rakaat, apalah yang kita akan kerjakan. Kita tidak akan pusing lagi dengan yang lain. Mungkin contoh yang lain, di saat sebelum meninggal itu kan kalau meninggal dihidupkan kembali itu perumpamaan. Tapi contoh yang lebih real, kalau seandainya ada seseorang di antara kita masuk rumah sakit, kemudian dokter vonis, udah nggak bisa lagi sembuh nih. Ini keadaan seperti ini paling lama 1-2 jam sudah meninggal. Kira-kira di saat itu apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalau ada orang datang mengatakan, Pak, Bu, tetangga Anda si Fulan mencaci maki. Sudahlah. Orang itu begini. Kita tidak mau punya masalah sama orang. Walaupun kita punya hak tidak mau tuntut lagi. Bagaimana 1-2 jam ini kita isi dengan sesuatu yang terbaik, yang kira-kira bisa membuat kita selamat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu nunggu itu. Karena tanpa menunggu vonisan dokter, tanpa menunggu kita mati dulu baru diberikan kesempatan hidup setengah jam, sudah seharusnya begitu, karena ini hitungan detik. Saya pernah kasih perumpamaan kalau teman-teman masih ingat pada saat kita lagi umroh, kalau kita ada taklim. Dan saya ulangi kembali sekarang untuk bahan renungan. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu sekalian, mereka akan meninggal di saat masuk rumah sakit. Ruangan ICU, mungkin karena tabrakan yang sangat fatal misalnya. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat realita lapangan, berapa banyak ruangan ICU di rumah sakit? Hitungan jari. 1, 2, 3. Teman-teman dokter sini mungkin lebih tahu, tapi sedikit. Atau pertanyaan lebih lanjut, mana lebih banyak? Orang yang sedang berobat di rumah sakit,
yang dirawat, yang mungkin orang berpikir dengan sakit mereka bisa lebih cepat meninggal, mana lebih banyak? Itu jumlahnya atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Tentu jawabannya lula-lalang kan? Karena banyak sekali orang lula-lalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat daripada orang sakit. Kenapa kita berpikir nanti saya sakit baru saya meninggal? Tidak, saudara. Ada orang tidur nggak bangun lagi. Kalau kita lihat di media, saya pernah lihat beberapa cuplikan untuk bahan renungan di YouTube, di Instagram ada, mati tiba-tiba misalnya. Ada orang lagi ngobrol sama temannya mati. Ada orang lagi duduk mati, gitu kan? Banyak. Ada juga orang angkat cuplikan-cuplikan orang yang husnul khatimah, ada lagi khutbah meninggal. Suaranya lantang, tiba-tiba berapa detik setelah itu jatuh, meninggal. Ada juga orang yang lagi mabuk, lagi buat maksiat di tempat maksiat, lagi gembira-gembira sama temannya jatuh, meninggal. Begitulah ajal kalau datang, seketika. Gitu. Oleh karena itu hati-hati, kita yang harus menentukan jalan kita, teman-teman sekalian. Tidak boleh kita lalai ini, karena nanti apa yang sudah kita kerjakan di sini kita akan tuai nanti di sana, kita akan dapatkan di sana, baik atau buruknya. Cuma kelebihannya, kita harus syukuri poin ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan satu kata kunci yang luar biasa buat kita, yaitu taubat. Saya melihat taubat ini teman-teman bonus dari Allah yang luar biasa. Dengan taubat, kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, dan itu juga hitungan detik. Asal orang mau saja. Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, selama kita tutup dengan taubat nasuha, betul-betul kembali kepada Allah. Istighfar itu kan permohonan maaf kepada Allah. Seperti kalau kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya. Taubat itu ikrar, kalau saya tidak akan mengulanginya. Jadi kalau astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah maafin saya, dan saya janji tidak akan ulangi. Nah gitu. Makanya ditambah dengan nasuha, maksudnya yang benar-benar tulus. Ini sebuah bonus yang Allah kasih teman-teman. Bayangkan kalau kita buat dosa, Allah nggak kasih pintu taubat. Nanti akan dipertemukan dengan amal soleh kita. Kalau ada orang 50 tahun buat dosa baru taubat, 50 tahun dia buat dosa. Kemudian umur 51 dia meninggal, cuma 1 tahun dia buat amal soleh. Tentu akan lebih berat dosanya kan? Tapi Allah memberikan kita bonus ini. Di umur 51 tahun kalau dia taubat nasuha, 50 tahun dosanya bersih semua. Tersisa amal solehnya saja. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita melihat amal orang itu sekarang. Ya. Bukan yang lalu-lalu. Walaupun misalnya kita ketemu nih sama seorang teman di pengajian, mungkin dulu teman SMP atau teman SMA atau teman kuliah, dia nakal sekali. Rusak orangnya, suka ganggu orang, mabuk-mabukan, berzina. Kemudian tiba-tiba kita ketemu di pengajian. Jangan heran. Karena orang ini dapat hidayah. Dan jangan ungkit-ungkit kau. Kamu kan dulu penjahat. Kamu kan dulu pezina. Jangan ungkapin itu. Ya. Kamu nggak salah nih tempatnya di sini misalnya. Gak boleh ungkapin itu. Kenapa? Karena bisa saja dia sudah taubat nasuha. Bahkan taubatnya mungkin bisa mengalahkan taubat kita. Pernah ada seorang wanita di Madinah dalam hadis Bukhari, teman-teman, berzina. Wanita ini punya suami loh. Berzina hamil. Dia ketakutan sekali buat dosa ini. Saking takutnya dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Hukum saya. Rajam. Karena saya punya suami. Dan saya hamil dari perzinahan itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu kamu lagi hamil, lahirkan dulu. Karena bayi itu nggak punya hak untuk lahir. Kalau kamu dirajam sekarang mati, bayi itu juga mati. 9 bulan dia pulang, perempuan ini saking takutnya kepada azab Allah, dan dia merasa berdosa dengan suaminya, 9 bulan itu dia terus ibadah kepada Allah, ketakutan sampai dia melahirkan. Bayangkan 9 bulan sudah berlalu ini. Dia datang lagi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, bayi sudah lahir. Rajam saya. Saya terus ketakutan ini. Saya nggak mau dihukum sama Allah nanti. Nabi SAW mengatakan, anak ini masih punya hak disusui 2 tahun. Susuin dulu. Disusui sama ibu tersebut. Di sini ada hikmah yang kita bisa ambil. Sebenarnya Nabi SAW memberikan orang ini, udah, taubatlah kamu, perbaikin sekarang. Ya kan? Karena kalau dia sudah taubat, dinyatakan baik Islamnya, udah nggak ada masalah gitu. Karena keputusan di tangan Nabi SAW. Tapi saking takutnya dengan adab Allah wanita ini, penuh hatinya dengan keimanan, setelah 2 tahun menyusui, dia kembali lagi, ya Rasulullah, anak ini sudah saya berikan haknya, rajam saya. Karena dia ngotot, Nabi SAW rajam. Dihukum mati pada saat dilempar. Waktu dilempar, ada satu sahabat bilang, sambil melempar batu, semoga Allah melaknatmu. Maksudnya, kenapa kok kamu sudah punya suami masih berzina? Yang mereka lihat kesalahannya, mereka nggak lihat taubatnya. Islam menyuruh kita melihat kebaikan orang, taubatnya sekarang, bukan masa lalu orang. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, jangan kau melaknatnya,
Karena dia telah taubat. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maksudnya pelaku dosa sama seperti dia, akan mencukupi mereka. Karena tulusnya wanita itu. Jadi jangan hardik teman-teman kita yang baru taubat. Mungkin dia lebih baik dari kita. Sambut dia, oh Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah sama-sama ya. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ayat 101-nya. Maaf sebelumnya, di sini di ayat 99 sama ayat 100 ada kisah seorang salaf dari tabi'in. Beliau pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya, dan setiap malam kalau mau tidur, beliau masuk di situ. Sendirian, masuk aja. Berapa menit. Lalu kemudian dia baca dua ayat ini. Ayat 99 sama 100. Dia baca, Rabbi, hatta idza ja'a ahadul maut qala rabbi irji'un. Pada saat kematian datang kepada salah seorang antara mereka, maka dia akan berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Lalu dia nasihati dirinya sendiri. Ingat, beramallah, sadarlah sebelum tiba masa di mana kau tidak bisa beramal. Gara-gara muhasabah, introspeksi diri ini, akhirnya dia selalu beribadah sampai meninggal dunia. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala nanti ditiup pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Di sini bukan berarti putus nasab, misalnya antara orang tua sama anak, saudara sama saudara, maksudnya tidak lagi status itu, bukan. Status masih ada. Sekali kita memiliki orang tua kita si fulan, ayah kita, dan si fulana ibu kita, anak-anak kita si fulan dan fulana, pasangan hidup kita selama kita bersama tidak bercerai di dunia, maka kita akan bersama juga di akhirat. Tapi ada satu keadaan nanti di mahsyar, itu yang digambarkan di sini. Kalau ditiup sangkakala dan dibangkitkan pada hari kiamat, di hari itu orang yang punya hubungan nasab pun tidak mau saling bertanya. Orang tua sama anak, ya, pasangan suami istri, teman sama teman, saudara sama saudara, maksudnya ini punya nasab, apalagi orang lain ya. Dalam firman Allah yang lain kan, yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibunya juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya dan juga keturunannya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang masing-masing memikirkan dirinya bagaimana selamat. Nanti kita sebagai anak takut ketemu sama orang tua kita di mahsyar, karena jangan sampai ada hak dia yang kita tidak berikan, dia tuntut kita. Ya Allah, ini anak saya dulu tidak berikan hak saya. Takutnya begitu. Begitu juga anak pada orang tuanya, orang tua pada anaknya. Orang tua pun takut ketemu anaknya. Jangan sampai anak ini mengatakan, ya Allah, ini ayah saya atau ibu saya tidak memberikan hak saya misalnya. Atau pasangan suami istri. Atau saudara dengan saudaranya. Pada saat itu orang betul-betul ingin menyelamatkan dirinya. Takut dituntut. Tapi nasab tetap berjalan. Yang dimaksudnya adalah terputus. Mereka sudah tidak lagi bermanfaat nasabnya di saat itu. Lalu 102-nya, ini kunci penyelamatan kita di hari kiamat. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sederhana, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, keselamatan. Ini kata kuncinya. Amal soleh ini yang akan memberatkan amal kita hari kiamat, itu yang merupakan kata kunci kita selamat, itu dikerjakan di sini, di dunia ini, semasa Bapak Ibu masih punya umur. Gak bisa kita beramal nanti, gak bisa. Maka dalam sebuah athar disebutkan, hari ini di dunia, ya, amal, tapi tidak ada hisab. Orang mau berbuat baik atau berbuat buruk, ya, sama. Yang berbuat baik atau berbuat buruk, dia pasti akan bebas. Orang mau sholat, orang mau hadir majelis ilmu seperti ini, orang mau puasa, bebas. Orang juga mau berzina, orang mau membunuh, bebas. Ya. Maksudnya dia bisa kerjakan, bahkan dia bisa mengatur sebuah strategi supaya dia tidak ditangkap misalnya. Tapi di akhirat gak bisa. Besok adalah hisab tanpa amal. Teman-teman sudah tahu belum, ada sebuah riwayat diriwayatkan Al-Baihaqi, seingat saya sanadnya Hasan, bisa diterima, di mana Nabi SAW bersabda, ahli surga pun, itu akan menyesali waktu-waktu mereka di dunia yang sempat mereka tidak isi dengan amal soleh. Ahli surga sudah masuk ke surga, sudah dapat istana, masih ada penyesalan mereka. Kenapa dulu di umur itu, di waktu itu, di hari itu, di tempat itu saya tidak lakukan ini dan itu? Kenapa di saat itu saya kerjakan dosa ini dan dosa itu?
Kalau ada di antara kita di sini pernah punya kesempatan berzina, mencuri, menipu, melakukan kejahatan, kemudian terselamatkan, jangan justru disesali. Jangan justru bilang, oh coba dulu saya zina saja, toh nanti sekarang saya tobat. Enggak, jangan begitu. Karena semua itu ada konsekuensinya. Iya kalau kita sempat tobat, kalau enggak, justru kita bersyukur karena kita bisa selamat tidak mengerjakannya. Dan kita sesali, selalu kita jadikan sebagai cambuk di saat ada sebuah amal soleh yang tidak sempat kita kerjakan. Ada sedikit tambahan informasi di sini teman-teman sekalian. Kalau dosa kita kerjakan, masih ada kata kunci taubat ya tadi. Bisa kita taubat, bisa dimaafkan. Cuma di amal soleh ini yang perlu kita renungi. Amal soleh itu sekali luput dari kita, maka tidak terulang. Contoh misal, tadi subuh ada orang yang ketiduran, tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Anggap dia punya udzur, dia ketiduran. Tetapi dia tidak akan mungkin bisa memperbaiki itu selamanya. Tidak bisa, biar dia mohon-mohon sama Allah, ya Allah kembalikan waktu lagi ke subuh tadi 5 jam, 6 jam yang lalu, supaya saya bisa sholat berjamaah di masjid, sudah nggak bisa. Saya pernah punya pengalaman di sini, di Condet sini. Waktu itu, waktu sholat berubah dari jam 12 sekian, menjadi kurang dari jam 12. Subhanallah, saya sempat tidak ikuti itu, saya berpikir ngandalin dengerin azan. Rupanya mikrofon masjid dekat rumah rusak. Gak dengar, ada tamu, ada seorang ikhwah datang ke rumah, dan kami ngobrol. Saya patokannya jam 12 lewat pada saat itu. Kok jam 12 lewat, belum azan. Akhi kita ke masjid aja. Saya boncengan motor sama dia. Pas tiba di masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. Subhanallah, pada saat itu saya kaget, dan saya besarkan permasalahan itu. Karena memang kita dianjurkan kalau kita luput dari amal soleh, kita harus besarkan dalam jiwa kita itu. Supaya kita merasa betul-betul ini kesayang benar. Gitu. Maka saya berpikir, subhanallah, saya bilang sambil jalan menuju ke saf untuk kejar imam di sujud yang keduanya, saya mengatakan dalam diri saya sendiri, subhanallah, saya bahkan tidak bisa mengatakan pada imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut dari takbiratul ihram supaya malaikat catat di hari itu, di sholat duhur itu adalah saya ikut dari rakaat pertama di takbir pertama. Udah nggak bisa. Ya. Akan tercatat sampai hari kiamat, Khalid ini luput sholat duhur rakaat pertama di jatuh itu di tempat itu. Coba. Berapa banyak orang tidak hiraukan masalah azan, terdengar di telinganya, ada orang miskin atau kerabatnya minta tolong, tidak mau dibantu dengan bisikan syaitan, negosiasi sama syaitan, itu masih kuat, itu masih mampu, itu masih... Bukan saatnya negosiasi, eksekusi. Pada saat orang minta, kasih. Urusan dia kalau dia bohong. Innamal bin niat, dia dibalas dengan niatnya, kita dibalas dengan niat kita. Kita niat sedekah, kita akan dapat. Dia niat menipu, dia akan dapat hukumannya. Gak usah khawatir soal itu. Jadi di sana penentuan amal kita untuk selamat, amal baiknya harus banyak. Ya, gitu. Kemudian 103-nya, ini kecelakaannya, ya, celakanya orang-orang di hari kiamat diceritakan juga, "Waman khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya pada saat itu, amal solehnya ringan, amal dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dia yang celakakan dirinya, mereka kekal dalam neraka jahannam. Mulai 104 ayatnya sampai beberapa ayat ke depan, Allah gambarkan bagaimana bentuk siksaan dan penyesalan ahli neraka pada saat mereka masuk. Ya. Mungkin Bapak Ibu di ruangan seperti ini ada AC, ada lampu, sejuk, nyaman, ya. Kita nggak rasakan apa-apa. Tapi di saat kita berada di satu kondisi di mana kita sedang panas, diganggu oleh orang, disiksa, maka kita merasa tidak nyaman. Nah sebenarnya kondisi yang digambarkan sini bagaimana kalau orang dalam kondisi tersiksa itu. Ya. Allah menggambarkan kondisi mereka ahli neraka ini. Wa na'udzubillah, semoga kita semua diselamatkan dari api neraka ini. Allah mengatakan, ingat, ini sudah 1400 tahun yang lalu turun ayatnya. Akan terus ditilawakan orang beriman sampai hari kiamat. Talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka. Dan mereka di dalam neraka itu dalam kondisi cacat. Ada sebuah riwayat menjelaskan dari Nabi SAW cacatnya seperti apa. Saking panasnya api neraka itu, sampai membuat bibir atas penghuni neraka itu bisa terlipat ke kepalanya. Dan saking panasnya juga, bibir bawahnya itu melebar sampai ke perutnya. Saking panasnya pada saat itu. Itu dimaknakan dengan cacatnya mereka. Dan di sana teman-teman sekalian tidak ada negosiasi. Nggak ada negosiasi sama sekali. Nggak bisa kita negosiasi, tolong. Mungkin di penjara dunia bisa kita negosiasi. Kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, mungkin dikurangi hukumannya. Mungkin. Di akhirat, di neraka tidak bisa.
Para malaikat keras, kasar, yang menjaga neraka. Allah gambarkan itu. Dalam surat Tahrim Allah gambarkan itu. Seingat saya surah nomor 66 ayat 6 itu. Ini tambahan informasi saya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah titahkan. Bakar-bakar, potong-potong. Mereka nggak kenal kita, mereka tidak mau tahu. Allah ciptakan mereka memang untuk menyiksa. Nggak ada istilah pakai perasaan kayak manusia. Ini orang sudah bonyok mukanya, ini orang matanya sudah tercungkil, udah cukup, nggak ada. Disiksa terus. Dan yang jadi masalah di neraka bagi sekalian, tidak ada kematian. Kalau ada orang pencuri di jalan kemudian ditangkap oleh massa misalnya, terus dikeroyokin. Mungkin selama dia masih bergerak, orang masih berpikir mukul dia. Tapi coba kalau dia sudah meninggal, orang nggak ada orang yang mukul, karena orang pikir orang mati nggak rasa sakit. Di neraka nggak ada kematian. Sampai seluruh kulitnya, otot-ototnya pun jatuh dari tubuhnya tetap hidup. Tersisa tulang pun dia masih hidup. Allah sempurnakan lagi. Begitu terus. Dalam penyiksaan itu sakit, dan dalam juga pengembaliannya kembali utuh sakit. Begitu terus 24 jam. Kenapa ini? Hanya zina, hanya bohong, hanya nipu. Untuk apa? Kenapa nggak jadi orang baik saja? Kenapa nggak nikah saja? Kenapa nggak sedekah saja? Kenapa nggak jadi orang baik? Oh, ini semua ancamannya sudah ada. Kemudian 105-nya, Allah berfirman kepada ahli neraka. Pada saat mereka lagi cacat, mereka lagi kesakitan itu, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, kanya besar di situ, kata ganti Allah ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Pak, Bu, taubat, sadar, jangan. Ini kesempatan, lakukan. Ini sedekah, ini. Sudahlah. Nanti aja. Dia selalu aja menunda-nunda. Kata Allah, bukankah dulu sudah sampai kepada kalian ayat-ayatku? Bukankah Ustadz Fulan sudah sampaikan, Ustadzah Fulan sudah sampaikan, bukankah ada cuplikan ceramah sampai di grup WA-mu, bukankah anakmu pernah mengingatkan, ayah sholat, ibu sholat, bukankah pernah begitu misalnya? Sampai semua informasi di sekitar kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyampaikan kepada kita penyampaian-penyampaian dan peringatan itu bahkan dari anak kita sendiri. Saya pernah di rumah, subhanallah, tidur, istirahat siang, waktu itu sedikit letih. Pas azan asar, anak saya kecil 2-3 tahun umur datang. Abati sudah azan. Saya langsung bangun. Subhanallah, ini anak pasti nggak ngerti. Allah yang datang mengingatkan kepada kita dengan caranya. Bukankah Bapak Ibu pernah rasakan kita terbangun jam 3 malam? Ada kesempatan untuk bangun sholat malam. Kadang-kadang Allah datangkan nyamuk yang mengganggu kita untuk kita bangun. Tapi banyak manusia lalai. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau bukan kita sendiri yang memulai untuk memperbaiki diri kita, mengerjakan amal soleh dengan memaksakan diri kita, dan juga meninggalkan dosa juga dengan memaksakan diri untuk meninggalkannya, mujahadah kalau bahasa agama kita, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Lalu ahli neraka menjawab, mereka mengatakan ini kepada Allah. Pada saat Allah mengatakan, bukankah sudah datang ayat-ayatku pada kalian, peringatan sudah sampai, kalian mendustakannya? Mereka menjawab begini, ini jawaban serentak ahli neraka ini. Cuma ini yang bisa mereka katakan. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ayat 106-nya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang sesat. Mereka akui pada saat itu. Ya sudah, kami salah. Lalu mereka bilang apa? 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Oleh karena itu setelah kami akui ini, ya Allah, kami ternyata sudah lihat itu neraka benar, siksaanmu memang pedih. Maka ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali lagi dalam kekafiran, kemaksiatan, maka benar-benar kami termasuk orang zalim. Tapi apakah bermanfaat permohonan mereka pada saat itu? Sudah nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu ini memohon apapun sama Allah, Allah kabulkan. Taubat dan suha, wudu, sholat sunnah 2 rakaat, niat taubat, mohon maaf kepada Allah, istighfar, ya Allah maafkan semua kesalahan hamba. Maafkan kesalahan pasanganku, anak-anak, misalnya kita berdoa begitu. Allah kabulkan. Tapi di akhirat gak ada gunanya. Di 108-nya, ini luar biasa firman Allah ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman kepada ahli neraka, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu. Dan jangan kamu berbicara dengan aku. Perlu direnungi riwayat ayat ini. 108 ini Bapak Ibu sekalian, ini pernah kami bedah dan bahas di salah satu judul buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Di situ dijelaskan riwayat tentang firman Allah SWT,
Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 108 ini. Bahwasanya ahli neraka pada saat mereka lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru para malaikat penjaga neraka. Julukan mereka Zabaniyah, ya. Falyad'u unadiya sanad'u Zabaniyah. Kata Allah, silakan para penghuni neraka panggil saja, ya. Siapa yang mereka mau panggil? Kami akan memanggil juga Zabaniyah. Jadi dikatakan dalam riwayatnya, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan para perawinya sebagai hujjah dalam kitab As-Sahih. Sebagaimana juga Al-Mundhiri meriwayatkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya jilid 6 halaman 265. Begini riwayatnya, renungi ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bernuturkan, ahli neraka memanggil para malaikat penjaga neraka. Tapi para penjaga neraka tersebut, malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, ringankan siksa kami. Enggak ditanggapi 40 tahun. Berarti selama 40 tahun itu disiksa terus. 24 jam. Terus dibakar kulitnya, terus dipukul, terus dipotong, terus. Enggak pernah berhenti. 40 tahun enggak dijawab. Kemudian setelah 40 tahun, Allah izinkan malaikat menjawab. Lalu para malaikat mengatakan, sesungguhnya kalian akan tetap di dalamnya. Enggak ada negosiasi. Nggak ada duit, nggak ada manfaatnya, semua ada negosiasi. Malaikat ini memang keras-keras semuanya, penjaga neraka. 40 tahun mohon, dijawab pun setelah itu nggak ada gunanya. Tetap kalian akan disiksa begini. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kemudian mereka memanggil Rob mereka, Allah. Bukankah salah satu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, yang maha pengasih lagi penyayang ya? Sampai kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di bumi. Dan satu rahmat itu bagiannya adalah seorang sosok induk hewan yang pada saat anaknya jatuh dia tidak menginjak dengan kakinya. Dan semua kasih sayang yang ada di antara kita ini di muka bumi itu cuma satu rahmat. Allah masih simpan 99 rahmat hari kiamat untuk diberikan kepada hambanya. Tapi orang kalau sudah masuk ke neraka, apalagi dalam kondisi kafir, ini keadaannya. Mereka akan panggil Tuhan mereka. Perhatikan teman-teman. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 yang kita baca sebelumnya. Artinya, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan di dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran atau kemaksiatan, sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Lalu Allah menjawab, di 108 yang baru kita baca ayatnya, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Riwayatnya begini, kata Nabi SAW, kemudian kaum itu pun berputus asa. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Jadi mereka 40 tahun panggil malaikat. Malaikat akhirnya setelah 40 tahun disiksa. Jawab, nggak bisa, kalian akan tetap di sini. Mereka panggil Tuhan mereka yang maha penyayang dan maha pengasih. Allah juga menjawab dengan ini. Jangan pernah tinggal dalamnya dengan hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Kenapa dulu ada ayat-ayatku datang tidak mau diikuti? Gitu. Dalam riwayat lain yang menjelaskan masalah ini, disebutkan dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlan nar la yabkun. Sesungguhnya penghuni neraka nanti akan nangis-nangis. Gitu. Hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau seandainya kapal atau bahtera dijalankan di atas genangan air mata mereka, maka bisa berjalan. Wa innahum la yabquna dama, yakni makanad dam'i. Dan pastikan, kata Nabi SAW, mereka akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka darah sebagai pengganti air mata, karena sudah tidak ada lagi air matanya. Menangis terus, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Di sini ada satu potongan riwayat saya lupa bacakan tadi. Jadi waktu penghuni neraka mengatakan, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia, ya, agar kami kembali kalau kami kembali ke dunia dan kami tetap dalam keadaan kekafiran dan dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang zalim. Di sini kata Nabi SAW, tadi lupa saya baca potongan ini ya. Lalu Allah menjawab, Allah tidak menjawab mereka selama umurnya dunia. Berapa abad umur dunia, Allahu a'lam. Perlu teman-teman tahu ya, kita ini manusia makhluk terakhir di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada kan? Karena mereka sudah hidup sebelumnya. Semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, ini semua sudah ada sebelum kita. Jauh sebelum kita. Manusia makhluk terakhir. Jadi kalau ada menemukan fosil hewan sekian miliar tahun yang masuk akal. Karena memang mereka sudah ada sebelum kita gitu.
Bayangkan di sini kata Nabi SAW, waktu mereka panggil penghuni penjaga neraka dari malaikat, tidak dijawab 40 tahun. Terus mereka panggil Tuhan mereka, Allah tidak jawab mereka seumur dunia. Berapa miliar itu umur dunia? Disiksa terus. Setelah itu pun Allah mengatakan pada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggal kalian dengan hina dalamnya dan jangan pernah bicara dengan aku. Setelah itu mereka sudah tidak punya harapan karena Allah pun mengatakan ini, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak lagi kasih sayang sama mereka. Maka kata Nabi SAW, sungguh mereka akan mengeluarkan di tempat air mata itu darah. Enggak ada lagi manfaatnya. Ya. Ini semua kenapa? Hanya karena dosa-dosa yang mereka lakukan yang tidak ada manfaat sama sekali. Dan juga masih diberikan kesempatan taubat. Subhanallah, sebagian ulama mengatakan tidak ada satu manusia pun kecuali Allah akan datangkan kepadanya sinyal taubat. Fir'aun saja itu masih datangkan sinyal taubat kepada dia. Kata sebagian ulama, andai saja pada saat dia lihat Laut Merah terbelah itu dan lewat Musa AS dengan Bani Israel, dia berhenti dan dia takut pada Tuhannya, selesai. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan, pada saat dia tetap mengatakan pada pasukannya, kejar, sebelum Musa berhasil lolos di sana. Pas air mulai menumpuk, ya, mulai Allah SWT jatuhkan kembali dan mulai menenggelamkan Firaun dan pasukannya, di saat itu Firaun baru bilang, dia bilang, amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Saya beriman kepada apa yang telah diimani oleh Banu Israel. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku masukkan tanah Laut Merah ke mulutnya Fir'aun agar dia tidak menyebut namanya Allah. Dia cuma mengatakan aku beriman kepada apa yang telah diimani oleh Banu Israel. Kalau dia panggil, ya Allah maafkan saya, karena sifat kasih sayang Allah, Allah akan maafkan. Tapi begitu subhanallah. Di dunia masih ada kesempatan, di akhirat tidak ada lagi. Ini harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian kita lanjutkan di ayat 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya dulu di dunia, Allah bilang pada ahli neraka itu, dulu di dunia ada dari hamba-hambaku berdoa, mereka mengatakan, dan semoga kita termasuk ini soalnya ahli-ahli yang baik ini ya, maksudnya ahli surga ini. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Namun kalian wahai ahli neraka, 110-nya, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Kan kalau orang sudah mulai ikut taklim, mulai berubah, kan pasti berubah tuh. Bapak Ibu kalau ikut pengajian begini, pasti ada efek, nggak mungkin tidak. Sebagaimana juga orang kalau masuk berlakukan maksiat, duduk kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, ada efek. Efek mereka lebih jauh dari Allah. Kalau gini lebih dekat dengan Allah pasti. Kita akan merasa, oh iya ya, harusnya saya bertobat, harusnya saya beramal saleh. Rasain nggak? Nah, ini efeknya, dan jangan dihilangkan itu ya. Setelah bubar nanti jangan, itu kan tadi di pengajian. Enggak. Bawa pulang, jadikan bekal hidup. Allah berikan rahmat itu. Lalu apa yang terjadi? Biasa kadang-kadang itu sudah umum. Komunitas di sekitar kita akan olok-olok kadang-kadang. Allah ceritakan nih, lalu kamu menjadikan mereka, hamba-hambaku yang suka berdoa, berada di jalan yang lurus, menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah. Dan kamu selalu menertawakan mereka. So alim, apalah, bahasa-bahasa gitu. Udah biarin, tidak apa-apa. Biarin mereka berbicara. Nabi Muhammad SAW dengarkan itu. Kamu ngaku Nabi, mana bisa, digituin. Pendusta, penyihir, macam-macam. Tapi Nabi gak hiraukan. Nggak usah dihiraukan. Jangan begitu disinggung sama temannya, kamu alim ya sekarang, jilbabnya sudah besar, ini sudah jenggotan, ke masjid, segala macam, terus tiba-tiba kendor. Ya. Ini sayang sekali. Lalu 111-nya Allah memastikan orang-orang yang istiqomah, selamat di dunia, patuh dengan Allah, menjalankan perintah Allah, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kata Allah, aku, hanya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka di hari ini, hari kiamat, karena kesabaran mereka. Karena memang kesabaran ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah. Dulu di majelis ilmu seperti ini, datang dari luar kota beli tiket, itu butuh kesabaran. Bangun sholat malam lagi ngantuk, pergi ke masjid di saat hujan dan gelap, ya, bersedekah di saat kita lagi butuh, membaca Quran padahal kita banyak kesibukan. Ini butuh kesabaran. Meninggalkan dosa juga butuh kesabaran. Pada saat godaan lagi datang dari lawan jenis, dari kesempatan untuk menipu, mengambil proyek yang haram, sabar, jangan diambil, nggak boleh. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian harian, sakit, gangguan orang, segala macam. Ini 3 ini dalam sabar. Allah mengatakan, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka.
Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah menang. Lalu Allah bertanya lagi pada ahli neraka. Jadi pembicaraan antara Allah sama ahli neraka masih ditanya sama Allah. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya pada mereka, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun. Allah tanya lagi, kamu dulu berapa lama hidup di dunia? Apa jawaban mereka? Allah sudah kasih bocorannya di 113. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka mengatakan kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Teman-teman pernah nggak ketemu sama, misalnya di umur Anda sekarang yang sudah, Masya Allah, Allah sudah sampaikan mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun umurnya. Mungkin kita pernah ketemu sama teman kita yang SD, gitu kan. Terus kita ngobrol sebentar sejenak, ingat dulu, kita kayak kembali ke kejadian 40 tahun yang lalu, gitu kan. Dan seperti baru kemarin terjadi. Nah itu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Oh, hanya seperti cerita. Nanti antum kalau meninggal nih, Allah perlihatkan tuh, dari awal jatuh dari rahim ibu, semua prosesi jalan dan sampai mati. Oh, cuman ini doang nih. Ternyata cuma begini. Jadi cuma sebentar sekali waktu itu. Beruntunglah orang yang memaksimalkan waktunya dengan amal soleh. Dan ingat, keputusan di tangan kita masing-masing. Saya nggak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu, ketok masing-masing, Pak, ayo sholat, Bu, nggak mungkin. Kami sampaikan begini, sampai ke kuping Bapak Ibu sekalian, masuk ke hati, amalkan. Itu kuncinya. Jadi di tangan kita sendiri. Sebagaimana juga mau meninggalkan perbuatan dosa, di tangan kita, kita tinggalkan atau tidak. Kemudian Allah menjawab di 114, Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sungguhnya mengetahui. Penutupannya di 115, Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu main-main saja? Lahir di muka bumi ini hanya untuk bercanda, habisin waktu, buat dosa, foya-foya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Enggak mungkin. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih lisan. Ini semua untuk digunakan untuk ibadah. Teman-teman kalau kembali kepada surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, Allah jelaskan tujuan kita hidup. Az-Zariyat 51 sampai 56. Ini sudah selesai tadi al-mu'minun ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Memang Bapak Ibu ada di sini untuk sholat. Memang saya untuk puasa, iya. Untuk zakat, iya. Bakti sama orang tua, iya. Jenguk orang sakit, iya. Sedekah, iya. Haji umroh, iya. Itu tujuan kita hidup. Nggak ada tujuan lain. Nggak boleh zina, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Itu bukan tujuan hidup kita. Jadi jangan buka pintu untuk itu. Karena ini tujuan kita nih. Untuk mengabdi kepada Allah. Isi semua untuk itu. Makanya judul kita sebelum terlambat, teman-teman sekalian. Hati-hati. Karena setelah Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu sudah tahu, oh teorinya, oh informasinya. Jangan sampai lalai lagi. Saling merangkul suami istri, orang tua sama anak, saling mengingatkan. Kemudian kita lihat surah Al-Munafikun, surah nomor 63, ayat 9 sampai ayat 11. Saya bacakan ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan kena meeting, ya, kemudian lupa sholat, lewat. Jangan kena anak-anak, ya, bermain sama mereka, kita nggak sholat misalnya. Ya. Ajak mereka untuk ibadah. Barang siapa yang berbuat demikian, hartanya atau anak-anaknya membuat dalil dalam ibadah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya ingin memberikan tambahan informasi tentang anak-anak ini ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sini Masya Allah ada yang ikut. Anak-anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang membentuk dia, bukan dia yang membentuk kita. Begini maksudnya. Saya sering kasih contoh di pengajian, tapi saya ingatkan kembali. Ada banyak suami istri, mungkin suaminya 35 tahun, istrinya 30 tahun misalnya. Anaknya masuk SD. Mereka diskusilah untuk masukkan anaknya ke satu sekolah SD. Begitu masuk ke SD, misalnya ada 2 SD nih. SDA dan SDB. Anggaplah dindingnya yang A berwarna coklat, dindingnya yang B berwarna biru, misal contoh. Ini contoh saja bangunannya. Dia masuklah suami istri lalu berbicara dengan para pengurus di sekolah itu. Mereka dapatkan informasi tentang kurikulumnya, biayanya. Dia juga tahu jarak antara sekolah itu dengan rumah. Nanti kalau anak ini diantar, gitu kan. Uniknya, setelah mereka tahu nih, mereka datang kepada anaknya yang 7 tahun lalu bertanya, "Nak, sekolah mana yang kamu mau?" Anak ini kebetulan suka warna biru. Yang ini aja ayah. Lalu kedua orang tua ini ikut sama anaknya.
Anak ini ngerti apa? Nggak ngerti kurikulum, nggak ngerti biaya, nggak ngerti jarak. Kenapa anak yang ditanya? Berapa kali jemaah kita ikut umroh sama kami, saya lihat gitu. Ditanya anaknya, ya, ini sudah waktu makan siang. Bang mau makan nggak? Kalau anaknya bilang enggak, belum. Ya sudah, ayahnya biar kelaparan nunggu. Loh kenapa? Kenapa nggak aja dia? Ayo nak, ayah mau makan ikut. Biasakan anak dari kecil, ikutin apa yang kita mau. Bentuk dia, jangan kita yang dibentuk. Ya. Orang tua yang sukses itu, orang tua yang menjadikan anak dia seperti yang dia mau. Kalau ada seorang anak laki-laki, ayahnya jalan, pakai baju seperti apa, dia ikutin ayahnya, itu berhasil dia. Atau seorang ibu, dia duduk di sebelahnya anak gadisnya, persis seperti ibunya, kayak orang kembar, pakaiannya, duduknya, ini berarti berhasil dia. Karena dia bentuk anaknya seperti yang dia mau. Sayangnya kadang-kadang, orang-orang yang di alam maksiat ini yang berhasil buat anaknya begitu. Ada pelacur berhasil buat anaknya jadi pelacur. Kenapa tidak kita? Jangan sampai anak-anak ini melalaikan kita. Tunduk. Ada bahkan orang tua yang datang pernah ngeluh sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya anak saya suka marah sama saya, bahkan mukul saya. Oh, subhanallah. Bagaimana bisa ini terbalik dunia ini? Anda yang punya hak untuk membendik dia, kenapa dibiarkan dari awal memukul? Bahkan kalau perlu tidak boleh mengangkat suara depan orang tua. Ya. Saya pernah bilang, kalau ibu-ibu misalnya mau masak makanan di rumah, kalau dia mau ajak diskusi paling suaminya, cukup. Ya Bu ya, suami saja. Misalnya mau makan apa besok. Oh ya, terserah mau masak apa saja. Oke, ibu masak saja. Enggak usah tanya anak masih kecil, nak mau makan apa? Karena kalau tanya anak ini, dia bilang, ibu saya mau ayam goreng. Oke, nanti besok ibu buatin ya. Ini anggap kasusnya, pas besok ibunya lupa masak ayam goreng. Anak ini datang, di meja makan. Bu, mana ayam goreng saya? Oh, ibu lupa. Apa anak itu bilang? Ah, ibu ini. Boleh nggak bilang ah pada ibu? Hah? Nggak boleh kan? Karena Allah bilang dalam surat Isra, wala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kalimat ah pada orang tua. Kita sudah mulai didik mereka itu. Ah, ibu ini. Anda sebagai ayahnya janji, nah nanti ayah akan beli ini ya. Ayah lupa. Ah, ayah ini. Kenapa dibiasakan ini? Yang saya lakukan pola di rumah saya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sama istri saya juga. Kalau masak, masak saja. Taruh. Setelah ada rezeki, ada makanan, bilang sama anak, ayo nak makan ini rezeki, baca bismillah, kita syukuri. Selesai. Jadi kita biasakan mereka di rumah itu makan apa yang ada. Pakaian saya belikan mereka tinggal pakai, dan bukan mereka yang milih. Ya. Memang sudah begitu, karena memang anak-anak ini harus seperti yang kita inginkan. Nanti kalau ibu dan bapak berhasil didik seperti ini, percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, sampai mereka mau nikah pun tanya, ayah, ibu bagaimana sarannya? Mau kuliah pun terserah ayah dan ibu. Kita mau nikah karena perempuan saya, atau perempuan kita, nah ayah mau nikah sama ini. Ya nggak apa-apa ya, terserah ayah saya. Masih begitu mereka. Karena dari kecil kita biasakan patuh. Bukan mereka yang atur kita, itu penting. Karena mereka nggak ngerti. Mainan yang kita belikan, makanan yang kita siapkan, sekolah yang kita pilihkan, itu semua kita yang tentukan. Supaya tidak melalaikan. Ini Allah sudah ingatkan. Sama juga dengan pendapatan. Yang paling efektif kalau kita bisa punya pendapatan, kita yang mengaturnya. Gitu kan? Bagaimana supaya kita bisa mengatur? Supaya pendapatan itu tidak, pekerjaan itu tidak mengatur kita. Nah, itu penting. Kecuali memang pekerjaan tersebut tidak mengganggu ibadah kita ya. Berapa banyak orang muslim yang mengeluh sama kami, datang dan mengeluh mengatakan, Ustaz, saya kerja di perusahaan, sholat Jumat aja nggak bisa. Mengeluh begitu. Ini waktu Ajwad kami masih di Kalibata, belum pindah ke sini. Setiap sholat, di sini Bapak Ibu akan dengar speaker azan nih. 10 menit kita tidak akan terima orderan. Saya sudah bilang semua break harus sholat. Ibu-ibu, tamu perempuan kita arahkan ke lantai 2 sini, laki-laki ke musola. Gitu kan. Setiap waktu itu masih di Kalibata, kita masih, karena di mall masih pakai lorindor, kemudian diturunkan, ditulis, kami sedang sholat itu. Ada beberapa pegawai kami datang mengatakan gini, Ustaz, ada teman-teman di sebelah ini pada nanya, pegawai-pegawai muslim yang ada kerja di sebelah, tapi yang pemiliknya orang non-muslim. Situ bisa sholat 5 waktu ya? Oh, di sini bukan cuma bisa sholat, kami disuruh sholat, disuruh tutup. Kalau nggak sholat, oh enak bener ya. Kalau di tempat saya kerja, jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat nggak boleh. Perempuan pakai jilbab disuruh buka, coba. Maka harusnya kita yang bisa mengatur itu. Ya. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya. 2 ayat terakhir, 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Dan belanjakan segera, sedekahkan segera sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nah, ini mirip tadi ya. Ayat Al-Mu'minun. Jadi pada saat mati penyesalan Allah gambarkan di sini. Apa penyesalannya? Pada saat datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lalu dia berkata, "Ya Rabbku,
Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, beberapa detik aja? Untuk apa? Makan makanan favorit lagi, kumpul lagi sama keluarganya, meeting lagi miliaran? Enggak. Mereka bilang apa? Agar aku, atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Itu jadi targetnya. Lalu Allah mengatakan di ayat 11 sebagai penutup, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematiannya. Di detik itu, di tempat itu, pasti kita mati. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, mati pada saat itu. Dan Allah Maha mengenal atau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini peringatannya, ya. Dan tentu banyak sekali teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara seperti ini, ya. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan beberapa statement hikmah dari hadis Nabi SAW, dari perkataan para sahabat, para tabi'in tentang masalah judul kita ini sebelum terlambat. Dan setelah itu insya Allah kalau masih ada waktu kita akan buka sesi tanya jawab. Kita masih ada sekitar 20 sampai 25 menit kurang lebih menuju ke waktu duhur, ya. Jadi ada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'anna, ada sabda Nabi SAW, ya, waktu Nabi pernah pegang pundaknya Abdullah bin Umar lalu berkata kalimat ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu seperti orang asing dan seperti seorang pengembara. Maksudnya tidak menjadikan dunia sebagai target utama. Dunia kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, ya. Teman-teman kalau baca kisah tentang Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat yang kaya-kaya, milionernya pada saat itu, ya. Itu pada saat mereka meninggal, gudang harta mereka penuh sekali. Sampai kalau dihitung itu bisa puluhan miliar. Istri dan anaknya mendapatkan masing-masing karena banyaknya harta yang ditinggal. Pertanyaannya, apakah harta itu hasil tabungan mereka? Demi Allah bukan, teman-teman. Hasil sedekahnya. Jadi bukan berarti selama hidup 30, 40, 50 tahun itu mereka nabung jadi gudangnya penuh, bukan. Jadi setiap hari sedekah, terus datang lagi besoknya. Sedekah lagi, datang lagi besoknya. Jadi selama di dunia mereka terpenuhi pada saat meninggalkan harta yang banyak karena sedekahnya, bukan karena tabungannya. Jadi mereka tidak berpikir masalah tabungan. Mereka berpikir bagaimana seperti dalam surah Al-Munafikun segera menyedekahkan harta-harta mereka. Dan ini teori agama jelas, cuma kadang-kadang syaitan membuat kita khawatir. Kemudian Ibnu Umar menimpali hadis ini yang kata Nabi SAW sambil pegang pundaknya, jadilah kau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara saja. Maka beliau menyampaikan setelah itu kepada orang-orang yang jadi muridnya, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau kau masih hidup tiba sampai sore hari, jangan tunggu pagi. Belum tentu kamu hidup. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kau tiba pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan selama kamu hidup sebelum kamu meninggal. Hadis riwayat Bukhari. Hasan Basri berkata, al-mu'min fid dunya kal gharibi la yajza' min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha lahu sya'nun walin-nasi sya'n. Perkataan hikmah luar biasa diambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jadi 2 halaman 379. Begini terjemahnya. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang masyhur, ya. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tetap dia berpakaian, tetap dia makan, tetap berprestasi, tapi bukan target utamanya. Tidak pernah gelisah terhadap orang-orang yang mendapatkan dunia. Dia tidak masuk dalam persaingan yang membuat si fulan itu begini, terus diikutin. Ya. Tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia. Penggila dunia memiliki urusan sendiri, sementara orang asing mukmin ini juga punya urusan sendiri untuk kembali ke kampung akhirat. Atau boleh mengatakan orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat juga punya urusan sendiri. Jangan di sini teman-teman difahami, oh kalau begitu kita nggak boleh bekerja, Ustaz. Tidak. Orang mukmin bisa memiliki status, ya, ijazah formal tertinggi sampai profesor kalau perlu, nggak masalah. Anda bisa menjadi orang paling kaya, yang memiliki kendaraan, rumah yang terbaik, nggak masalah. Yang penting halal dan jangan mubazir. Dan itu bukan menjadi target utama. Ya, ada orang kadang-kadang pecinta dunia itu begini. Kalau dia mau makan di satu restoran, dia pergi, terus tidak dapat makanannya, kehabisan. Itu sudah jadi bahan pembicaraan 1 bulan barangkali. Karena luar biasa dia cintanya dengan dunia itu. Dia mau beli satu merek baju, nggak dapat. Oh, luar biasa, menjadi bahan cerita seperti sudah satu penyesalan seumur hidup. Ini pecinta dunia. Orang mukmin tidak seperti itu. Ada, dia nikmati. Tidak ada, ya sudah. Biasa aja.
Ada makanan ini ya makan, tidak ada makanan itu makan yang lain. Ya kan? Kan semuanya cuma di ujung lidah itu kan. Mau makanan apapun di ujung lidah sebenarnya. Di ujung lidah kita bisa bedain, oh ini sambal, ini nasi, ini kerupuk, kita bisa bedain. Tapi kalau sudah masuk seperti jari kita ke tenggorokan, mana kita bisa bedain mana sambal, mana ayam, mana kerupuk. Selesai. Jadi jangan sampai itu membuat kita berlebihan. Biasa aja. Ya. Atau As-Salimi berkata dalam doanya, Allahumma arham fid dunya gurbati. Ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya buat aku selalu rindu akhirat nih. Dan di dunia ini selalu terpenuhi. Keterasingan ini bukan berarti merasa ketakutan, tidak. Tapi miliki dunia tapi tidak menjadi target. Warham fil qabri wahsyati. Dan juga rahmati kesedihanku nanti di kuburan. Maksudnya jangan sampai aku disiksa di kuburan. Warham mauqifi gadan baina yadik. Dan juga rahmatilah pada saat aku berdiri di hadapanmu kelak nanti di hari kiamat. Kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi juga berkata, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamarnya syaitan. Wa man sakira minha lam yufiq illa fi uskari atau fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Dunia ini adalah khamarnya syaitan. Maksudnya kalau orang terus mau mengejar, lupa akhiratnya, gara-gara meeting lupa sholat, gara-gara mencari pendapatan mau supaya angka di rekeningnya bertambah, tidak mau itu halal, tidak mau tahu halal atau tidak. Maka ini orang yang mabuk baru tersadarkan ketika kematian datang kepadanya. Dan pada saat itu dia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang rugi. Sebagai penutup, ada seseorang yang datang kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian salah satu tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Beliau seorang ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in. Fudail bin Iyad ini dulu perampok jalanan. Setiap kali orang mau lewat di lokasi dia, ketakutan pasti. Karena Fudail bunuh ambil hartanya. Dan Fudail ini sendirian, tidak punya pasukan. Berani sekali, kuat sekali fisiknya. Dan orang ketakutan di wilayah Irak pada saat itu. Subhanallah, satu waktu taubat. Dia mau mencuri di rumah satu orang. Orang itu rupanya lagi sholat malam. Kemudian dia baca potongan ayat, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya, ya, Allah mengatakan bagi orang-orang beriman hatinya lunak dan tunduk kepada Allah. Dia tersentuh dengan itu, dia turun dari tembok rumah itu, dia bingung mau kemana ini. Kemudian dia masuk ke masjid, ada satu masjid. Waktu itu kan belum ada penerangan kayak kita sekarang, orang masih pakai obor gitu. Waktu muazzinnya datang mau azan subuh, nyalain obor mau azan subuh, tiba-tiba dia lihat ada orang di depan mihrab. Begitu dia dekat Fudail bin Iyad, dia ketakutan. Keluar dari masjid. Begitu keluar, dia nunggu di luar. Jemaah yang lain mau sholat datang semua. Ada apa? Kenapa nggak azan? Kenapa nggak nyalain obor? Ada. Fudail bin Iyad, penjahat besarin. Suka bunuh orang, rampok orang. Mereka semua jadi takut. Sampai sholat subuh tertunda sebentar pada saat itu. Akhirnya ada yang memberanikan diri dan masuk saja. Ini kan di rumah Allah, nggak masalah. Kita lihat kenapa dia. Begitu mereka mendekat, mereka temukan Fudail lagi menangis. Karena ada apa dengan Abu Fudail? Dia bilang, saya sudah taubat kepada Allah. Mereka nggak percaya awalnya. Tapi akhirnya dipandu, wudu, kemudian diajarin sholat. Saking tulusnya dia bertaubat teman-teman, sampai Fudail bin Iyad menjadi salah satu ulama muslimin. Dulunya perampok. Dia bersahabat dekat dengan seorang ulama tabi'in lain bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini orang soleh. Dari kecil sudah hafal Quran. Belum 10 tahun sudah hafal Quran. Dan tumbuh di keluarga yang memang ulama lah. Memang dia jadi da'i. Itu menjadi sahabat dekatnya. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya Fudail bin Iyad adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Asal orang mau taubat, bisa kembali seperti dia. Saya bukan sedang cerita tentang riwayat tentang beliau. Tapi beliau pernah kedatangan seseorang di saat beliau sudah jadi ulama. Gitu kan. Orang itu kebetulan duduk di sebelahnya lalu ditanya, karena sudah tua, umurnya sudah 60 tahun. Iya, Fudail bertanya, Kam atat alaik? Berapa umurmu sekarang? Orang itu duduk di sebelahnya, umurnya sudah 60 tahun. Orang itu mengatakan, Sittuna sana, 60 tahun. Fudail mengatakan, Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tabluga. Kalau begitu kamu sudah 60 tahun jalan menuju Tuhanmu, dan sebentar lagi kau akan tiba. Orang itu kaget. Dengan nasihat lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini kalimat istirja ya. Dianjurkan dalam agama diucapkan bukan hanya pada saat kematian. Semua permasalahan hidup kita ucapkan istirja. Bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian salaf, kakinya aja kesentuh batu, inna lillahi wa inna raji'un. Karena dianggap itu peringatan dari Allah.
Sungguhnya segala itu milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka Fudail bertanya, "Ata'rifu tafsirah?" Kau tahu enggak makna kalimat yang kau ucapkan itu? Istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu mengatakan, iya. Tapi kalau mau jelasin silakan. Maka Fudail mengatakan, "Ana lillahi abdun wa ilaihi raja'." Arti dari perkataanmu tadi itu, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya. Itu makna istirja. Ya. Faman alima annahu lillahi abdun, siapa yang sadari bahwasanya dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raja', dan dia pasti akan kembali kepadanya, karena kalimat istirja kan itu. Inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Falyalam annahu mauquf, maka dia harus tahu nanti dia akan dibangkitkan. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa tahu yang akan dibangkitkan, falyalam annahu mas'ul, dia harus sadar kalau dia akan diminta pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mas'ul sayu'id lis-su'ali jawaba, dan siapa yang menyadari kalau dia akan ditanya, maka pasti dia akan mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Orang itu lalu bertanya lagi, mengatakan, "Famal hilah?" Kalau gitu apa solusinya sekarang? Seakan-akan orang ini mengatakan, saya sekarang takut nih, jangan sampai nanti saya disiksa gitu. Ya. Maka dia mengatakan, Fudail mengatakan, "Yasirah," mudah sebenarnya. Orang itu bilang lagi, "Mahia," apa itu? Dengan semangat dia kejar untuk dengar jawabannya. Maka kata Fudail, "Tuhsinu fima baqiya, yukfar laka ma madha." Perbaiki sisa umurmu sekarang yang Allah kasih, ya, maka akan dimaafkan kesalahanmu yang lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi, karena kalau sisa umur ini juga masih kau pakai berbuat dosa, ukhitta bima madha wa bima baqi. Engkau akan dihukum dengan yang sudah lalu dan juga yang akan datang. Nah, ini wasiat yang sangat luar biasa tentang masalah bagaimana kita segera sadar dan kembali ke jalan Allah SWT. Tentu kita tidak perlu nunggu teman-teman sekalian 60 tahun baru kita sadari. Tapi setiap saat kita bisa meninggal sebagaimana sudah kami bahasakan tadi, maka harus hati-hati. Sekali lagi teman-teman, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini bagian daripada agama Islam. Dan dengan kita punya rasa takut kepada Allah SWT, maka semua akan lebih terkontrol tentunya. Ya. Sehingga kita hanya fokus kepada apa tujuan kita diciptakan, dan kita hanya akan nikmati apa yang dibolehkan, serta kita akan meninggalkan apa yang dilarang, dan maksimalkanlah sisa-sisa hari kita ke depan dengan amal soleh. Semoga Allah mudahkan saya mengamalkan, pertama kali bukan cuma mengucapkan, dan juga memudahkan Bapak Ibu insyaAllah untuk mengamalkan itu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.